Hey guys, it's Anissa dan kali ini kira-kira Sobat AdSense bisa tebak gak kita mau ngebahas apa? Yes, kita akan ngebahas Louisiana Purchase. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di AdNow, AdSense Knowledge! Tahukah Anda bahwa saat Thomas Jefferson menyetujui pembelian wilayah Louisiana, dia belum pernah sekalipun mengunjungi New Orleans. Pembelian ini mencakup area seluas 828.000 mil persegi dan dibeli seharga sekitar 15 juta dolar, sekitar 18 dolar per mil persegi, yang sangat murah bahkan pada awal 1800-an. Meskipun merupakan investasi besar untuk sesuatu yang belum jelas manfaatnya, Jefferson tetap mengambil risiko karena percaya ini akan sangat penting bagi masa depan Amerika Serikat. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi ya? Pembelian Louisiana adalah salah satu transaksi tanah terbesar dalam sejarah yang sangat berpengaruh dalam membentuk Amerika Serikat seperti sekarang. Wilayah ini mencakup 7 negara bagian dan sebagian dari 8 negara bagian lain, serta 2 provinsi di Kanada. Tanpa kendali atas sungai Mississippi dan lahan pertanian di negara-negara seperti Kansas atau Nebraska, Amerika akan berbeda. Bahkan Dakota Utara memainkan peran penting dalam sejarah, seperti saat demam emas di tahun 1800-an. Namun guys, Thomas Jefferson tidak mengetahui semua ini ketika ia memutuskan untuk membeli wilayah tersebut. Walaupun Jefferson khawatir tentang nasib penduduk asli Amerika, namun fokus utamanya adalah menghindari terjadinya peperangan dengan kolonialis Prancis. Nah, jadi sebelum menjadi bagian dari Amerika Serikat, wilayah Louisiana dikuasai oleh Prancis. Ketika Christopher Columbus menemukan dunia baru pada tahun 1492, ia membuka jalan bagi Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya untuk memulai era penjelajahan. Meski terlambat, Prancis mulai mengeksplorasi pada tahun 1523 dengan ekspedisi Giovanni da Verrazzano yang diikuti oleh Jacques Cartier sehingga meyakinkan Prancis untuk mendirikan koloni di Kanada. Pada 1600-an, Prancis sudah mulai berdagang bulu dengan penduduk asli Amerika, meskipun memang sempat ada ketegangan. Walaupun terdapat banyak kendala, Prancis terus menetap di Quebec dan menjelajahi wilayah ini lebih luas. Pada 1682, penjelajah Prancis René Robert Cavelier de La Salle menelusuri sungai Mississippi dan mengklaim tanah yang kini menjadi Arkansas dan Delta Mississippi, serta menamainya Louisiana untuk menghormati Raja Louis XIV. Meskipun awalnya Raja Louis XIV menganggap Louisiana tidak berharga, namun Prancis sempat menyadari pentingnya menguasai sungai Mississippi untuk memperkuat posisi mereka melawan Inggris dan meningkatkan perdagangan dengan Spanyol. Prancis kemudian mendirikan koloni di sepanjang Mississippi, termasuk La Nouvelle-Orléans, atau yang kita kenal sekarang sebagai New Orleans. Pada tahun 1723, New Orleans menjadi ibu kota wilayah Louisiana milik Prancis. Wilayah ini juga menjadi ajang persaingan antara Prancis dan Spanyol saat Prancis mencoba menahan ekspansi Inggris di Amerika Utara. Selama Perang 7 tahun, Prancis menyerahkan wilayah Louisiana kepada Spanyol untuk memperkuat aliansi mereka melawan Inggris. Namun, Spanyol tidak tertarik untuk mengelola wilayah ini, yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk Prancis di sana. Meskipun sempat terjadi konflik rumit, New Orleans tetap tumbuh sebagai pusat perdagangan yang sibuk. Sampai akhirnya, melalui upaya Napoleon Bonaparte, Louisiana kembali ke tangan Prancis. Nah, pada tahun 1799, hubungan antara Inggris dan Spanyol semakin memburuk. Dan dengan tekanan dari Amerika yang ingin menguasai wilayah tersebut, membuat Spanyol memutuskan untuk melepaskan Louisiana. Pada saat yang sama, Napoleon yang baru saja menjadi konsul pertama Prancis bertekad untuk melanjutkan ekspansi global Prancis, termasuk dengan merebut kembali wilayah-wilayah di Amerika Utara.
Hal ini menyebabkan ditandatanganinya perjanjian ketiga San Ildefonso pada 1 Oktober 1800, di mana Prancis kembali menguasai Louisiana. Hanya saja, Prancis bukan satu-satunya yang tertarik dengan wilayah ini. Amerika yang tentu ingin memperluas wilayahnya juga melihat peluang di Louisiana. Presiden Thomas Jefferson bahkan menyadari bahwa dia harus bertindak cepat agar Prancis tidak menguasai Louisiana secara permanen dan termasuk untuk menghentikan ekspansi mereka di Amerika Utara. Ia lalu mengutus Robert R. Livingston untuk menawarkan pembelian wilayah tersebut. Meskipun menghadapi hambatan dari politisi di kedua negara yang meragukan nilai wilayah Louisiana, Jefferson tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depan Amerika kelak. Dari sisi Prancis, yang baru saja mendapatkan kembali Louisiana, tentu mereka tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Namun, pada tahun 1791 terjadi revolusi Haiti yang kemudian menjadi pemberontakan budak paling besar dan berhasil di belahan dunia barat. Saat itu, Saint-Domingue adalah koloni Prancis, sehingga Napoleon berusaha untuk merebutnya kembali. Dia lalu mengirim saudara iparnya yang awalnya berhasil, tetapi kemudian meninggal karena sakit demam kuning. Penggantinya, Jenderal Rochambeau, yang sebenarnya lebih brutal, justru membuat para pemberontak semakin marah. Prancis akhirnya dipaksa mundur, dan pulau itu menjadi negara Haiti kelak. Setelah kehilangan Saint-Domingue, Napoleon menyadari bahwa tanpa koloni tersebut, menguasai Louisiana tidak lagi hal yang penting. Selain itu, Napoleon menghadapi tekanan dari Inggris dan tahu bahwa perang dengan mereka akan segera terjadi, sehingga pemerintah akan memerlukan dana besar. Nah, karena pemberontakan di Haiti inilah, wilayah Louisiana menjadi tersedia untuk kembali dibeli oleh Amerika. Napoleon lalu mengarahkan bendaharanya untuk menjual Louisiana seharga 50 juta franc. Dan setelah beberapa negosiasi dengan Robert Livingston, Prancis setuju menjualnya seharga 60 juta franc, ditambah 20 juta franc hutang Prancis kepada warga Amerika, sehingga totalnya sekitar 15 juta dolar. Menariknya, meski delegasi Amerika telah menandatangani kesepakatan ini, bukan berarti semuanya selesai begitu saja, sebab pemerintah Amerika masih harus meratifikasi pembelian tersebut. Beberapa politisi Amerika merasa bahwa tanah itu tidak berguna dan juga berpendapat bahwa presiden tidak punya wewenang untuk membeli wilayah baru. Namun, Jefferson yakin bahwa Senat akan mendukung pembelian itu, dan ia juga percaya bahwa oposisi dari kaum federalis di Kongres akan bisa diatasi. Untungnya, Jefferson tidak perlu terlalu khawatir, mengingat para pendukung pembelian Louisiana tidak mempersoalkan masalah konstitusionalnya. Sementara banyak orang Amerika penasaran dengan potensi yang ditawarkan wilayah tersebut. Meskipun ada kekhawatiran tentang bagaimana mengelola tanah baru ini hingga nantinya menyeimbangkan kekuasaan, namun kesempatan yang ditawarkan oleh wilayah tersebut tentu sulit diabaikan. Dengan lahan yang begitu luas, ada peluang besar bagi orang-orang yang giat untuk menghasilkan keuntungan, seperti melalui penggilingan, pertambangan, penebangan, dan pertanian. Selain itu, harga yang sangat murah, sekitar 4 sen per hektar, membuat pembelian ini semakin sulit ditolak. Pada 20 Oktober 1803, Senat akhirnya meratifikasi pembelian itu. Namun, meskipun pembelian tersebut telah selesai, masalah tetap ada bagi negara yang baru berkembang ini. Jefferson ingin mengadakan ekspedisi ilmiah untuk menjelajahi wilayah baru ini, yang akhirnya dikenal sebagai ekspedisi Lewis dan Clark. Di sisi lain, negara bagian di utara masih merasa tidak puas dan mulai muncul keinginan untuk memisahkan diri. Meskipun Presiden Thomas Jefferson berhasil menambah wilayah besar ke Amerika Serikat, masalahnya belum berakhir. Apa yang akan dilakukan Amerika setelah pembelian Louisiana? Padahal saat itu, luas Louisiana hampir sama dengan wilayah lama Amerika Serikat, memberikan kekuasaan kepada seorang gubernur untuk memimpin seluruh wilayah berarti memberi orang itu kendali yang sangat besar. Nah guys, beberapa politisi tidak menyukai gagasan lembaga eksekutif yang memiliki terlalu banyak pengaruh dalam politik nasional.
Namun, sebab tidak ada pilihan lain, Jefferson lalu menunjuk seorang gubernur dan membentuk badan militer serta peradilan untuk menjaga kelancaran transisi. Jefferson yang kala itu membutuhkan survei dan eksplorasi ilmiah untuk memahami lebih dalam wilayah baru ini, akhirnya memilih Meriwether Lewis untuk memimpin ekspedisi dengan tim kecil penjelajah. Meskipun kita sekarang mengenal perjalanan ini sebagai ekspedisi Lewis and Clark, sebenarnya bukan hanya mereka yang berangkat. Lewis memiliki beberapa tugas yang harus dipenuhi selama penjelajahan. 1. Menyusuri sungai Missouri untuk mencapai Samudra Pasifik. 2. Mencatat garis lintang dan bujur di titik-titik penting sepanjang perjalanan. 3. Mendokumentasi dengan detail segala sesuatu yang ditemui. Jefferson juga meminta Lewis untuk memperhatikan spesies yang mungkin terancam punah atau sudah punah, karena orang tahu sangat sedikit tentang wilayah ini. Jefferson bahkan berpikir Lewis bisa saja menemukan spesies mamut selama penjelajahan. Meski terdengar aneh sekarang, hal ini menunjukkan betapa minimnya pengetahuan orang Amerika tentang wilayah Louisiana sebelum bahkan mereka memutuskan untuk membelinya. Nah, perjalanan mereka melintasi daerah yang belum pernah dijelajahi oleh orang barat ini berhasil menemukan beragam satwa seperti anjing, padang rumput, pronghorn, dan beruang grizzly. Lalu ketika mereka kembali dengan membawa peta dan catatan ilmiah yang mengubah pandangan orang tentang Amerika Utara bagian tengah dan barat. Sementara ekspedisi berlangsung, pemerintah Amerika terus menata wilayah Louisiana secara politik. Pada Maret 1804, tanah itu dibagi menjadi dua wilayah. Louisiana bagian bawah menjadi wilayah Orleans, yang kira-kira sama dengan negara bagian Louisiana modern. Sedangkan bagian utaranya disebut distrik Louisiana, dan kemudian dipecah lagi menjadi 5 distrik untuk pengelolaan yang lebih baik. Dari sana, orang-orang Amerika mulai pindah ke wilayah baru ini, membangun pemukiman dan perlahan bergerak menuju Samudra Pasifik. Nah, gimana Sobat Adsen? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!